Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dita, baru ikut kajian ini. Bismillah, semoga bisa menyerap banyak kebijaksanaan. Saya ada dua pertanyaan sebenarnya, ada dua hal yang membuat saya tergelitik untuk bertanya. Pertama, saya pernah mendengar suatu statement bahwa, dan saya merasakan sendiri gitu, kayak tadi pas saya kesini gitu, kayak dunia tuh sudah indah, tapi manusianya yang bikin itu nggak indah gitu. Kayak saya ngeliat kesini, saya turun dari kereta, banyak yang orang, wah naik kereta tuh nggak enak, padahal saya enak aja kok, ini kotor gitu. Nggak kotor gitu. Suatu ketidaksempurnaan tuh sempurna aja gitu bagi saya gitu. Bahkan yang buruk, bukan buruk ya, bahkan yang kotor atau yang orang nggak punya itu kan juga ada suatu pesan gitu loh. Jadi saya mau nanya itu, jadi apakah contohnya misalnya kan hidup tidak mindful itu kan yang bikin berantakan, misalnya karena nggak mindful jadi buang sampah, nggak mindful jadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat sehingga jadinya kita ngerasa nggak indah gitu. Terus kedua, keindahan itu saya rasa berhubungan juga dengan kesucian jiwa gitu. Kalau kita lihat contoh kasusnya di anak-anak gitu atau di bayi, kenapa kita bisa ngelihat anak kecil tuh ya enak dilihat gitu, kayak bayi yang menggemaskan gitu, nggak kayak kita yang menggemaskan yang lain gitu. Jadi saya pengen nanya, hubungannya bukan hanya dengan tadi syariat, tapi juga dengan tazkiyatun nafs tersendiri gitu. Jadi kan kita semakin seperti Nabi kan juga sangat suci sampai Masya Allah gitu, sampai di cahayanya sampai mengiluminasikan sampai nggak bisa digambarkan gitu. Dua hal itu sih yang nyangkut rasanya, semoga Bismillah lah. Oke, siap. Monggo Pak, matur nuwun. Wah ini nanti tolong para ustadz saya dibantu nih. Wah pertanyaannya abot-abot. Ustadz Dami. Jadi begini, pertanyaan kedua saya pakai untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Jadi memang ada asumsi begini, kalau itu urusan estetik, itu berhubungan dengan penghayatan rasa yang sifatnya subjektif. Ini nanti dulu jangan kesusu diklaim kalau subjektif berarti suka-suka Pak, berarti jangan-jangan menurut orang indah, menurut yang lain tidak indah. Wah saya suka kotor kok Pak, saya suka kok mukuli orang kok Pak, berarti itu indah. Nanti dulu. Oleh karena itu, implikasinya apa? Kalau parameter keindahan itu subjektif, berarti apa? Subjeknya harus beres dulu. Kalau subjeknya tidak beres, tidak bisa dia mengapresiasi keindahan atau menumbuhkan keindahan. Jadi kayak tadi, anak kecil hatinya lebih jernih, maka dia lebih bisa menangkap keindahan. Sementara kita, batin kita lebih kotor, kita agak sulit menangkap keindahan sebelum melakukan pembersihan diri. Itu yang membuat kadang-kadang menurut kita boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu karena kita sudah kotor. Harusnya kalau itu jernih, bahkan kita jujur dengan diri kita, itu kita tahu itu tidak boleh. Cuma karena batin kita yang tidak sejernih anak-anak, terus jadinya kita tidak jujur. Pencerapan kita jadi tidak objektif tentang keindahan. Jadi, Pak, saya kotor itu enak-enak saja, Pak. Loh, harusnya tidak enak. Kalau merasa kotor itu enak-enak saja, ada yang tidak beres dengan diri kita. Gitu loh. Oh, saya bohong itu santai-santai saja kok, Pak. Loh, harusnya tidak santai. Orang bohong itu harus merasa bersalah. Kalau dia merasa santai, ada yang tidak beres dengan dirinya. Harus ada yang dibereskan dulu. Itulah mengapa dalam banyak filosofi yang saya ingat itu di filsafat Jawa ada logika wadah dan isi. Kalau wadahnya kotor, sebagus apapun isinya akan turut jadi kotor. Kalau wadahnya kotor, jiwa kita keruh misalnya, diisi ilmu yang baik-baik, ilmu yang baik-baik itu bisa ikut keruh. Misalnya, jiwa kita ini jiwa yang sombong, terus diisi banyak ilmu. Ilmu ini akan jadi kendaraan kita untuk menyombongkan diri.
Padahal ilmunya tadi baik loh ya, positif isinya. Tapi karena wadahnya wadah sombong, dia akan jadi kendaraan kita untuk menyombongkan diri. Jadi kuncinya apa? Di wadah, di diri kita ini. Makanya disebut subjektif. Jangan kesusu dimaknai berarti suka-suka tiap orang. Enggak, berarti subjeknya harus beres dulu, baru dia bisa menangkap keindahan. Sama kayak anak kecil. Anak kecil itu jauh lebih polos, lebih jujur. Nggak enak dia bilang nggak enak. Nggak nyaman dia bilang nggak nyaman. Kalau kita kan basa-basinya banyak, sudah kan pura-puranya juga sudah banyak. Kadang ketemu ketawa-ketawa, senyum-senyum, begitu orangnya lewat, Allah, gitu bisa begitu kan? Nah itu kita. Jadi beda dengan anak kecil. Anak kecil kalau nggak suka ya sejak ketemu sudah nggak suka, mendekat saja nggak mau. Lebih jujur, lebih apa adanya. Maka kuncinya untuk menangkap keindahan tadi ya berarti diri kita yang harus beres dulu. Dan ini yang manusia itu beda-beda sudah level kebersihan dirinya. Sehingga kadang-kadang harusnya itu kotor, dia menangkapnya baik-baik saja kok. Atau harusnya baik-baik saja, dia menangkapnya itu membosankan, tidak seru, kurang asik misalnya. Baik, saya kira itu kunci jawabannya. Jadi yang pertanyaan kedua untuk jawab pertanyaan pertama.